Halo teman-teman semua, saya Della Fatwa Kus Anggraini NIM 190404102. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran IPS SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pada kurikulum 2013 menuntut diaplikasikannya sejumlah pendekatan pembelajaran yang dipandang mampu digunakan untuk membentuk kemampuan siswa, meningkatkan keterampilan, dan sekaligus membangun sikap siswa. Salah satu pendekatan tersebut adalah pendekatan pembelajaran integratif yang diberlakukan pada semua jenjang kelas, sehingga tidak lagi dilakukan secara mata pelajaran melainkan terpadu. Konsep pendekatan integratif, menurut Fogetti, 1991, pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang memadukan kurikulum dalam berbagai bentuk pemaduan, baik pemaduan materi pembelajaran, pemaduan pengalaman belajar, dan pemaduan keterampilan, tema, konsep, dan topik lintas disiplin ilmu. Manfaat pembelajaran dengan pendekatan terpadu. 1. Terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. 2. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna. 3. Pembelajaran menjadi utuh. 4. Penguasaan konsep semakin baik dan meningkat. Model-model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS. 1. Model integrasi berdasarkan topik. Misalnya topik kegiatan ekonomi penduduk, dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama. Misalnya topik potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata dikembangkan dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan. Misalnya, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya seperti segi geografi, segi ekonomi, segi sosiologi, dan segi historis. 4. Model integrasi lintas disiplin ilmu. Dalam model ini pembelajaran IPS dipadukan dengan mata pelajaran lain sehingga siswa tidak dapat membedakan mana mata pelajaran IPS dan mana pelajaran yang lain. Tahap perencanaan pembelajaran integratif. 1. Pemetaan kompetensi dasar. 2. Pengembangan jaringan tema. 3. Pengembangan silabus. 4. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tahap pelaksanaan pembelajaran integratif. 1. Invitasi atau apersepsi. Guru melakukan brainstorming dan menghasilkan kemungkinan topik untuk penyelidikan. 2. Eksplorasi. Siswa di bawah bimbingan guru mengidentifikasi topik penyelidikan. 3. Mengusulkan penjelasan atau solusi. Seluruh informasi, temuan, sintesis yang telah dikembangkan dalam proses penyelidikan dibahas dengan teman secara berpasangan ataupun dalam kelompok kecil. 4. Mengambil tindakan. Berdasarkan temuan yang dilaporkan, siswa menindaklanjuti dengan menyusun simpulan serta penerapan dari temuan-temuannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.